Persebaya Surabaya diyakini akan segera mendatangkan pemain baru, yang dirumorkan berasal dari tetangganya di Jawa Timur yang ternyata ikut diramaikan oleh sosok berlabel mantan pemain timnas Indonesia. Persebaya Surabaya diketahui hanya memakai 6 pemain asing untuk mengarungi putaran pertama Liga 1 2024. Namun, dengan hanya mengandalkan 6 pemain asing dari 8 slot yang tersedia, ternyata performa Persebaya Surabaya masih belum maksimal meski sudah bertengger di 4 besar klasemen sementara Liga 1 2024. Persebaya Surabaya masih kesulitan mencetak gol, di mana hingga pekan ke-10 Liga 1 2024 ini Bajul Ijo baru mencetak 9 gol saja. Padahal, lini tengah Persebaya Surabaya dihuni nama-nama berkualitas seperti Francisco Rivera hingga Mohamed Rashid. Kini, Persebaya Surabaya dikabarkan bakal menambah 1 pemain asing lagi di sektor gelandang untuk putaran kedua Liga 1 2024. Melansir dari unggahan Instagram transfernews_ft pada Selasa 5 November, tampak sosok gelandang serang dari Persibo Bojonegoro, yakni Vitor Freitas alias Barata tengah dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Dengan emoji mata dan buaya yang menjadi ikon dari Persebaya Surabaya, Vitor Freitas alias Barata berpotensi menjadi target transfer Bajul Ijo di paruh kedua Liga 1 2024. Di sisi lain, ternyata ada satu sosok berlabel ex-timnas Indonesia yang sudah memberi jejak transfer potensial Barata dari Persibo Bojonegoro ke Persebaya Surabaya. Ex-back timnas Indonesia, yakni Nur Hidayat tampak ikut menyambut potensi transfer Barata ke Persebaya Surabaya. Dalam unggahan Instagram terbaru V Barata 10 pada Senin 4 November lalu, tampak Nur Hidayat memberi ucapan selamat datang kepada Barata sembari menyematkan emoji hati berwarna hijau, yang merupakan warna kebesaran Persebaya Surabaya. Welcome, emoji hati, ditulis Nur Hidayat kepada Barata. Di sisi lain, Barata yang merupakan gelandang serang asal Portugal berusia 28 tahun tersebut memiliki kontrak yang kans ditebus oleh Persebaya Surabaya. Melansir dari Transfermarkt, Barata diikat kontrak oleh Persibo Bojonegoro hingga 30 Juni 2025. Di Liga 2 2024, Barata sudah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 6 laga bersama Persibo Bojonegoro. Tak menutup kemungkinan, pada paruh kedua Liga 1 2024 kelak, Barata akan direkrut oleh Persebaya Surabaya sebagai pelapis maupun tandem baru Francisco Rivera di lini tengah Bajul Ijo. Di sisi lain, Persebaya Surabaya memang hendak mencari 1 pemain asing tambahan untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2024. Barata yang telah beradaptasi dengan baik di sepak bola Indonesia tentu bisa menjadi tambahan amunisi berkualitas Persebaya Surabaya. Di sisi lain, kedekatan Barata dengan agen langganan Persebaya Surabaya, yakni Gabriel Budi yang sudah saling mengikuti di Instagram masing-masing kans mempermudah jalan Bajul Ijo untuk mendatangkan pemain asal Portugal tersebut. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyatakan rasa puasnya atas kemenangan tim pada pekan ke-10 Liga 1 2024 hingga 2025. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain dan kekompakan tim yang berhasil mengatasi tantangan dalam laga yang berat. Kemenangan 3-1 atas PSIS Semarang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu, 2 November 2024, ini menjadi tambahan 3 poin penting dalam persaingan ketat Liga 1 musim ini. Yang terpenting kami menang bersama-sama di laga yang sulit ini, ujarnya. Meskipun sempat menduduki puncak klasemen sementara, Persebaya akhirnya digeser oleh Borneo FC hanya beberapa jam setelahnya. Tim menempati posisi kedua dengan perolehan 21 poin yang sama, hanya kalah selisih gol. Ia mengingatkan bahwa di Liga 1, setiap laga adalah tantangan, terlepas dari posisi lawan di klasemen sementara. Di Liga 1, semua laga sulit. Tidak penting apakah lawanmu dari tim papan atas atau tim terbawah. Kami bertarung untuk tim, berjuang bersama di setiap situasi, dan bertarung sampai akhir, tutur Paul Munster. Meski merasa puas, ia tetap memberikan sejumlah catatan untuk evaluasi tim. Ia mengakui bahwa Persebaya berhasil mendominasi permainan dengan menciptakan banyak peluang dan menguasai bola sepanjang laga melawan PSIS. Namun, ia menilai Persebaya seharusnya bisa memaksimalkan peluang tersebut untuk mencetak lebih banyak gol. Secara keseluruhan, kami harusnya bisa memanfaatkan situasi tadi, bisa mencetak lebih banyak gol, ucap pelatih asal Irlandia Utara itu.
Ia juga memberi sorotan terkait strategi agresif PSIS yang telah diantisipasi oleh pemainnya dengan penyesuaian taktik sesuai gaya permainan lawan. Tim berjuluk bajul ijo itu sebenarnya berharap bisa unggul lebih cepat pada babak pertama, tetapi tim telah menyiapkan berbagai taktik untuk menghadapi beragam situasi di lapangan. Ya, PSIS harus mencetak gol. Jadi, kami sudah menyusun rencana permainan tergantung cara bermain mereka. Kami tahu persis cara bermain mereka, ujar Paul Muster. Kami sebenarnya ingin lebih di babak pertama, tetapi kami sudah menyiapkan banyak elemen taktik lainnya untuk pertandingan ini, tidak hanya mengandalkan satu sisi permainan. Kami harus menunggu di beberapa situasi untuk mencetak gol juga, katanya. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi karena perjalanan Liga 1 adalah kompetisi panjang yang penuh tantangan. Ini bukan lomba sprint, ini perlombaan maraton. Jadi, kami dapat 3 poin dan harus terus maju karena Liga 1 ini sangat sulit, kata mantan pelatih Bayangkara FC itu.